وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Allahumma ala Ustaz. Jadi syukur ya hati. Yang tinggalnya di Samsabila kaki yang belum tahu. Baik, mewakili PKM Masjid Amin, kami mengucapkan dengan firman dan nama tiga di semuanya. Dan mewakili kami yang menyampaikan terima kasih juga kepada PKM atas sambutannya dan atas sesuatu yang tepatnya. Kemarin 24 lagi ya. Mewakili pengurus IKI bersangat terima kasih kepada PKM Masjid Amin telah izinkan mampu kesempatan untuk mengadakan kajian bulan ini. Baik, bagi antum yang belum tahu bahwa IKI itu sudah strukturnya dari pusat sampai wilayah sampai daerah sudah terbentuk. Bahkan sebelum daerah IKT nantinya sudah ada. Dan alhamdulillah hari ini kita melaksanakan spesial pengurus dari IKT Popeh Kota Tasik. Kalau tahu negara dari Mesir United itu tanggalnya baru bisa sebelumnya England. Ini beliau dari apa? Lo ngomongin beneran? Saya ngomong. Ustaz Mahmud Munadi. Apa? Bicara. Kajian dulu. Maju. 5 sampai 2045. Anda mau ngaji ini. Allah. Apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa
ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Yang kita muliakan bersama guru kita itu Dr. Kiai Al-Haj Ahmad Kusyairi Suhail MA, sekaligus beliau ketua IKADI Pusat, dan segenap para tokoh, para asatiz, para guru, hadirin jamaah majelis IKADI yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang cukup singkat waktunya, tapi insya Allah semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dan nikmat silaturahim yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Sebetulnya pada kesempatan kali ini saya ingin ikut bersama kajian, tapi qadarullah Ustadz Igo mempersilahkan untuk berbicara di depan, dan tadi juga Ustadz Yulianto, jazakallah khair, Ustadz Yulianto berikan takkid, Ustadz semoga datang, insya Allah. Saya bilang saya datang. Para asatiz hafizakumullah, tentunya yang ingin saya sampaikan adalah tahadus bin ni'mah. Kalau saya boleh bilang bahwasanya saya lahir dari Liko gabungan atau yang saat ini kita kenal dengan Majelis Quran IKADI. Waktu itu saya datang dari Madura, main ke kota Bekasi, ada pengajian di Mandosi, di Masjid Al-Ikhwan. Jadi saya ikut kajian itu, saya tertarik betul. Yang sebelumnya saya tersibgoh dengan corak Madura, yaitu pesantren Al-Amin Perenduan, Ustaz Al-Maghfurlah Kiai Tijani Jauhari MA. Saat itu saya mendengar kajian dari almarhum Al-Maghfurlah Kiai Dr. Ahzam Yusuf bin Jazuli, yang selebihnya juga diiringi dengan guru kita Dr. Kiai Haji Ahmad Kusyairi Suhail MA. Saat itu saya memberanikan untuk bisa mengabdikan diri di pesantren yang beliau miliki, yaitu Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah. 2005 saya datang, sampai saat itu saya bicara sama Ustadz Kusyairi, saat itu saya ingat betul, ke rumah beliau, wawancara, sampai menjadi pembimbing di pesantren sampai saat ini. Yang saat itu lulusan SMA, alhamdulillah saat ini biiznillah sudah menyelesaikan kuliah. Yang kuliah S3 Ustadz, Dr. Siddiq ya, Ustadz ini Dr. Sigit. Alhamdulillah biiznillah bibarakati dari Allah yang wasilahnya dari para guru kita. Tentunya ini tahadus bin nikmah, pengajian majelis Quran IKADI ini harus terus berlanjut, karena alhamdulillah saya beserta 30 orang lebih selaku pengurus Kota Bekasi, IKADI PD Kota Bekasi, yang di atasnya itu ada Dewan Penasehat yang diketuai oleh Dr. Bagus. Selanjutnya juga ada Dewan Pakar yang diketuai oleh Dr. Andi Tirta. Baru tadi hari ini kita raker, Ustaz, tepatnya di Setiu. Alhamdulillah dengan program-program yang diajukan, diantaranya insya Allah mohon doa bersama, terus komitmen kita, wabil khusus di Jati Asi ini, Jatiluhur saja baru ya. Semoga Jati Asi nanti ya kita bisa berkembang, katakan ya sejati Asi. Selanjutnya nanti kita duplikat, kita copy paste katakan di kecamatan-kecamatan yang lain di Kota Bekasi, yang sampai akhirnya puncaknya nanti insya Allah akan ada pengajian syiar di Kota Bekasi, entah di Islamic Center ataupun di Masjid Al-Barkah ataupun di Al-Azhar. Mohon doa, mohon dukungan dari para jamaah sekalian. Nanti kita juga ada bidang keanggotaan. Nanti semoga insya Allah para asatiz kita tanggal 12 insya Allah rampung, kita ketok palu program-program itu. Insya Allah nanti akan langsung bekerja. Semoga pendataan keanggotaan, terus juga kesiapan per kecamatan itu nanti kita akan silaturahim
teknis bagaimana, mohon bimbingan selalu karena PKS karena kita ini insya Allah satu kesatuan ya, satu kesatuan. Majelis ini harus terus ada dan kita insya Allah berharap di Kota Bekasi ini syiar ikadi ya insya Allah menjadi sesuatu yang dikenal oleh masyarakat. Amin. Ya, kami mohon terus supportnya, terus semangatnya karena insya Allah kewajiban menuntut ilmu ini ada ikadi atau tidak kita pun berkewajiban. Apalagi sudah ada ikadi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Atau di dalam surah Yunus kita baca ya ayat 58 itu qul bi fadlillah wa bi rahmatihi ya fa bidzalika falyafrahu. Kita bergembira ya dengan kondisi saat ini insyaallah tidak ada majelis yang lebih baik kecuali di dalamnya insyaallah dibacakan Al-Qur'an, diingatkan ya, kita diberikan pemahaman, insyaallah senantiasa kita menjadi orang-orang yang tafaqahu fiddin ya, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon dukungan dari para asatiz, ya para jamaah sekalian, wabil khusus doa dari guru kita. Semoga insya Allah kami atas nama pengurus ya Kota Bekasi, IKADI Kota Bekasi yang sudah katakan melakukan rapat kerja, semoga bisa melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban bagi kami untuk mensyiarkan IKADI di Kota Bekasi ini. Wabil khusus katakan program Majelis Quran IKADI yang insya Allah semoga tidak hanya di sini, tapi juga nanti di Bekasi Barat ada, nanti di Bekasi di Pondok Gede, insya Allah Pak Sekjen Dr. Khairon juga kita akan silaturahimi, nanti kita akan bentuk di sana. Di Pondok Melati ada Ustadz Musyafa Mu'in juga, nanti Ustadz DH Al-Yusdi juga masuk Bekasi mana saja? Bekasi Selatan ya kalau salah. Nanti insya Allah semoga minimal target kami ya 3 atau 6 kecamatan dari 12 kecamatan di Kota Bekasi yang nanti insya Allah puncaknya kita akan melaksanakan pengajian akbar. Sekali lagi mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Daerah ada Dr. Musik. Tadi kita memahami IKADI atau semua kalau nggak artinya IKADI. Karena nggak tahu apa IKADI. Bagi nanti dibuka kata tadi Indonesia. Di bagian yang lain tahu seluk-beluk lebih mendalam apa itu IKADI, siapa pengurus pusatnya, sampai daerahnya, dan juga apa kegiatannya, kita akan bisa browsing sendiri. Mas Mas ada Ustaz, kalau YouTube-nya sudah ada, kita jadi asing. Kalau apa TikTok-nya, Insya Allah ada nanti. Kota Bekasi nanti ada, medsosnya nanti ada. Tadi buat medsos, Instagram dan sebagainya insya Allah ada. Baik, sebelum Ustaz mungkin sekalian menangkap baiknya untuk saudara LPP untuk revisan terlebih dahulu dan tidak menimbulkan konflik ya, kesah-kesah maksudnya yang ada snack atau MPG untuk revisan dulu enggak maka kalau sudah itu bukan selesai dan kita fokus dengan kajian dari Ustaz Syarif sama kembali. Baik, selanjutnya nanti kita siapkan pikiran kita fokus yang akan tidur kajian pada insyaallah disampaikan oleh Ketua Pusat Syarif tadi Ustaz Dr. Yasin Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, hadirin hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dalam curahan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam majelis Quran IKADI. Majelis yang kita niatkan dalam rangka meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang kita harapkan bisa menjadikan kita nanti dimudahkan Allah menuju surganya. Majelis Quran IKADI pada malam hari ini terasa penting ketika kita dalam beberapa hari ini, juga beberapa waktu yang lalu, dihadapkan dengan beberapa persoalan keumatan baik tingkat lokal, nasional maupun global. Bagaimana kita melihat dengan nyata ketidaksabaran dalam menghadapi berbagai macam persoalan, sehingga menimbulkan berbagai macam gejolak yang terjadi di sekitar kita. Kita lihat bagaimana beberapa waktu yang lalu muncul penjarahan dan lain sebagainya, sehingga sampai ada ungkapan, kok sekarang manusia mudah untuk marah, emosi, dan tidak lagi memiliki rasa sabar. Tapi pada saat yang lain kita melihat ada satu fenomena bagaimana menerapkan akhlak sabar ini yang luar biasa, yang dipraktekkan oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Yang luar biasa, mereka hingga hari ini 2 hari lagi memasuki usia 2 tahun Taufanul Aqsa, tapi mereka mampu mempraktekkan kesabaran dalam hidup mereka dihadapkan ujian yang sungguh sangat berat. Ujiannya tidak main-main, luar biasa. Hidup dalam kezaliman, berhadapan dengan upaya yang sistematis, sengaja dilaparkan, rumah-rumah dihancurkan, masjid dan tempat ibadah dihancurkan, bahkan tempat penampungan mereka pun juga dihancurkan. Sehingga kita lihat video beredar di mana-mana, dan juga siaran live yang sering kita saksikan, bagaimana kehidupan mereka yang luar biasa, tetapi mereka mampu menghadapi itu semuanya dengan tabah, sabar. Sampai kemudian muncullah berbagai macam statement, bahkan itu dinyatakan oleh banyak orang-orang non-muslim, orang-orang barat sendiri pada heran. Manusia Gaza ini diciptakan Tuhan dari apa? Kenapa begitu tabah, sabar? Di saat zaman sudah maju, teknologi sudah maju,
di mana-mana disuarakan hak asasi manusia dan seterusnya, masih kita lihat di zaman yang seperti ini satu peristiwa yang sudah hampir disepakati oleh seluruh dunia sebagai genosida. Tahta sam'i wa basaril alam, di bawah penglihatan dan pendengaran seluruh dunia. Di fenomena yang lain kita lihat banyak orang yang juga tidak sabar menghadapi berbagai macam persoalan. Ada yang maunya serba instan, mau belajar dengan sistem SKS, sistem kebut semalam, langsung pengen jadi kiai, mau cepat dapat gelar, mau ini dan seterusnya. Banyak kita lihat fenomena manusia tidak sabar dalam menjalani kehidupan, padahal sabar itu adalah miftah min mafatihin najah. Padahal sabar itu adalah satu kunci yang menghantarkan kepada keberhasilan kehidupan. Bahkan bukan hanya itu, sabar itu merupakan dalilul iman. Dia merupakan tanda kualitas keimanan seorang. Maka kalau seseorang sudah tidak memiliki akhlak sabar, tidak memiliki sabar, maka itu berarti ada al-khalal al-imani, ada khalal cacat pada keimanannya. Karena sabar itu kata para ulama nisful iman, separuh dari iman itu adalah sabar. Makanya dia merupakan salah satu barometer ukuran untuk mengukur kuwatul iman, kekuatan keimanan seorang. Kalau seseorang dalam menjalani kehidupan ini sudah tidak sabar, ya, tidak memiliki kesabaran, maka berarti ada masalah serius dengan keimanannya. Karena itulah kali ini kita akan menyoroti tema ini. Kita ingin memuhasabahi sejauh mana kesabaran kita dalam menjalani kehidupan ini. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Saya kira contoh yang paling real di Majelis Quran IKD ini adalah bagaimana perjalanan Majelis Quran IKD ini kan sudah berjalan bukan lagi setahun 2 tahun, belasan tahun, dan ini tidak mungkin bisa berjalan kalau tidak sabar. Keberadaan kita di Masjid Al-Amin ini juga buah dari kesabaran kita. Jadi apapun itu tidak bisa lepas dari modal sabar, kunci sabar. Nah, dari sinilah penting kita untuk mempertebal dan mempertajam kesabaran kita dalam mengisi kehidupan ini. Terus kita perkuat kesabaran kita itu dalam menjalani kehidupan ini. Maka dari sinilah kita jadi faham mengapa lafadz as-sabr wa mushtaqqatuhu, lafadz sabar dengan seluruh derivasinya disebut begitu banyak dalam Al-Quran. Ada 103 lafadz sabar disebut dalam Al-Quran. Ini jumlah yang tentu tidak sedikit, mengalahkan jumlah lafadz haji, mengalahkan jumlah lafadz puasa. Dan tentu saja ketika Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang lafadz sabar sampai ada 103 tempat disinggung oleh Allah, tidak lain agar umat Al-Quran, kita sebagai hamba Allah betul-betul mampu mempraktekkan sabar dalam kehidupan kita. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah.
sebagian orang ya, memahami sabar itu hanya pada saat musibah. Orang sering mengungkapkan ungkapan sabar itu hanya pada saat ada musibah, dan tentu saja itu tidak salah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul, itu tidak salah. Dan memang itu adalah salah satu nau' min anwa'is sabar, salah satu penerapan sabar. Sehingga memang populer kalau orang itu bicara sabar, sabar ketika musibah. Ini persis ketika ada seorang wanita, seorang perempuan, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ketika Nabi SAW melewati kuburan dan kemudian melihat ada seorang perempuan tabki, menangis di kuburan itu. Lalu Rasulullah SAW menasihati, ittaqillaha wasbiri, Bu, bertakwalah kepada Allah dan sabar ya. Maka dia marah, ilaika anni, sana, pergi dariku. Fa innaka lan tusab minhu, kamu sih tidak diberikan musibah, tidak dapat musibah seperti aku. Dalam riwayat Muslim, konon ia diuji Allah musibah dengan wafatnya anaknya. Maka sahabat kemudian kasih tahu, Bu, kok marah-marah? Ibu tahu nggak siapa yang ibu marahin tadi? Rasulullah SAW. Kaget dia. Lalu dia pergi mengejar Rasulullah SAW, masuk menghadap Nabi dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, lam a'rifka, mohon maaf, aku tidak tahu bahwa itu Anda, panjenengan engkau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, as-sabru 'inda sadma al-ula, sabar itu pada benturan pertama. Sehingga sampai di sini kemudian para ulama menyampaikan kepada kita di antara pelajaran dari hadis ini bahwa ternyata pahala sabar ketika musibah itu darajat, ada tingkatannya, dan pahala sabar yang paling tinggi tingkatannya adalah ketika seseorang mampu mempraktekkan sabar pada benturan pertama saat musibah itu datang. Makanya as-sabru 'inda sadma al-ula. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hadis ini diantaranya mempertegas memang sabar itu adalah termasuk diantaranya ketika datang musibah. Musibah itu bisa, kata Allah, bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. Mungkin ada orang yang kehilangan hartanya, atau ketika diantara keluarganya ada yang dipanggil Allah dan seterusnya. Itu memang diantara anjuran dan taujih Allah agar kita menghadapi dengan sabar. Itulah yang disebut dengan as-sabru 'indal musibah, sabar ketika musibah. Dan mungkin tidak ada hubungan dengan tema kita, tapi karena sudah kita sebut hadis tadi juga memberikan pelajaran penting tentang bolehnya perempuan ziarah kubur. Nah, karena Nabi tidak mengusir perempuan tadi, tapi Nabi menasehati ketika melihat ada ibu-ibu perempuan menangis di kuburan. Ini penting kita dudukkan, karena ada sebagian saudara kita yang menganggap wanita tidak boleh ziarah kubur. Di antaranya beristidlal, berdalil dengan hadis sahih, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur.
Rasulullah SAW melaknat wanita yang ziarah kubur. Memang ada hadis sahih itu, tetapi hadis-hadis yang lain termasuk hadis tadi yang sahih ada dalam Sahih Bukhari, juga ada dalam Sahih Muslim, ditambah dengan hadis yang lain menunjukkan boleh. Misalnya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau seorang ziarah kubur apa yang dilakukan?" Lalu Nabi mengajari ketika ziarah kubur seperti yang kita praktekkan, mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lakumul al-afiyah salamah," dan seterusnya, wal maghfirah. Itu diajarkan oleh Nabi. Kalau nggak boleh, maka tentu Nabi mengatakan nggak boleh Aisyah, karena ziarah kubur itu tidak boleh bagi perempuan. Tapi Nabi justru malah mengajari. Ada juga hadis yang lain, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Pertanyaannya, perintah ziarahlah ini untuk laki, perempuan, atau hanya untuk laki? Tentu untuk umum. Ada lagi hadis, zurul kubura fa innaha tudzakkirul maut wa fi riwayat tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur kalian karena ziarah kubur itu penting, mengingatkan kepada kematian atau akhirat. Yang jadi pertanyaan, apakah hanya laki-laki saja yang perlu mengingat kematian? Tentu juga berlaku bagi perempuan. Nah, jadi ditambah lagi Fatimah putri Nabi juga pernah ziarah kubur, yaitu kuburannya Hamzah, paman Rasulullah SAW. Dan nah, jadi ini hadis yang banyak membolehkan, termasuk hadis tadi. Mungkin ada yang, tapi Ustaz di situ kan laknat. Dilaknat itu kan berarti melakukan sebuah dosa besar. Betul. Berarti ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan. Bagaimana caranya? Nah, inilah yang kemudian disebut dengan bagaimana dipadukan hadis ini, tidak ditinggalkan satupun, dan kita tidak melakukan tarjih, tapi kita coba mentaufik, memadukan. Maka muncullah pendapat ulama, dua hadis ini dipadukan, yaitu apa? Bahwa maksudnya yang dilarang itu ketika perempuan itu sering melakukan ziarah kubur sampai mengorbankan kewajibannya atau menimbulkan fitnah. Nah, itulah yang kemudian masuk dalam larangan. Tapi kalau seorang sekali melakukan ziarah kubur dalam rangka tadi mendoakan ahli kubur, lalu juga ingin dia ingin juga dalam rangka untuk mengingat kematian akhirat, maka boleh. Maka lafadznya bukan la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur, tapi zawarat ala wasni fa'ala, sighah mubalaghah. Nah, jadi kalau sering, itu yang nggak boleh. Ada yang pernah bertanya kepada saya, "Ya Ustaz, saya melihat ini ada ibu-ibu, saya berangkat kerja melewati kuburan itu, saya lihat ibu-ibu ada di depan kuburan itu. Waktu makan siang, kebetulan tempat kerja saya juga nggak jauh dari situ, ada di situ juga. Pas saya pulang, melihat lagi, sore masih ada di depan kuburan. Ngapain? Jualan bunga." Ini apa jualan bunga? Jualan bunga. Jadi kembali kepada tadi, apa itu? Tentang sabar. Jadi sabar ketika diucapkan cenderung kepada musibah. Naam, itu bagian dari jenis sabar. Tapi sabar yang paling tinggi kata para ulama bukan itu. Ada sabar yang paling besar pahalanya dan paling tinggi. As-sabru ala fi'li ta'at wal qurubat. Sabar dalam menjalankan ketaatan dan melaksanakan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini sabar yang paling tinggi. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tadi yang saya baca, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah.
Maka sabar yang paling tinggi, paling banyak pahalanya, kata sebagian ulama, adalah sabar ketika fi'lu ta'at. Sabar seseorang dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam mengikuti majelis Qur'an Kadi bulanan ini. Sabar dalam mengikuti pengajian pekanan. Sabar kita melaksanakan sholat secara berjamaah setiap waktu. Sabar kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Sabar untuk selalu membaca Al-Quran. Sabar. Ini sabar ini yang penting. Dan ini termasuk yang paling banyak pahala. Sabar kita dalam berdakwah. Sabar kita dalam islahul ummah. Ikut andil dalam memperbaiki keadaan umat. Sabar. Kenapa? Karena tadi banyak orang ketika mengungkapkan sabar cenderung kepada musibah. Sementara ini masalah yang penting. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang beriman dalam menjalani kehidupan, menghadapi berbagai macam persoalan, hendaknya menghadapinya dengan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan salat. Dalam ayat yang sebelumnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sampai ada 2 kali Allah perintahkan kita. Ista'inu. Jadi sabar ini penolong yang akan menolong kita dalam mengarungi kehidupan ini. Makanya saking pentingnya sabar, selain dia nisful iman, dia ini juga sayyidul akhlak. Presidennya akhlak yang mulia. Sebagaimana masyarakat ada presidennya, sebagaimana tubuh ada presidennya, al-qalb, maka akhlak pun ada presidennya, pemimpinnya. Dan yang memimpin akhlak itu adalah sabar. Kenapa? Karena akhlak mulia apapun itu nggak bisa dilaksanakan dengan baik tanpa sabar. Sabar itu kan gampang dipahaminya, nafasnya panjang. Coba akhlak mulia apapun, orang mau menerapkan akhlak jujur, kalau nggak sabar nggak bisa terus bisa menjadi orang jujur. Orang mau menerapkan akhlak menepati janji, perlu juga sabar. Makanya sayyidul akhlak, dia pemimpin akhlak yang mulia. Nah disinilah penting kita untuk mempraktekkan dan memiliki modal sabar ini. Ya sekarang kita lihat orang sudah nggak sabar lagi, mudah marah, ya, mudah marah. Ya. Kadang-kadang masalah yang sangat sepele, marah. Apalagi sekarang, coba lihat pengaruh dari medsos, ya, pengaruh dari WA, pengaruh. Padahal belum tentu benar, tapi orang sudah meluapkan kemarahannya. Di jalan kadang-kadang kita lihat orang masalahnya sepele, perlu sabar, ini nggak sabar, akhirnya kesenggol satunya, marah-marah. Muncullah pertengkaran di tengah jalan, hanya gara-gara motornya atau mobilnya serempet, karena nggak sabar. Di panggung politik juga kita saksikan orang jotos-jotosan, nggak sabar, ya, memperebutkan ini dan itu dan seterusnya. Jadi makanya penting. Dan di dalam hadis sahih yang mungkin antum juga sudah hafalkan karena ada di Arba'in Nawawi, dan kalau lihat wajah-wajah antum ini umur ngajinya sudah bukan lagi setahun 2 tahun, belasan tahun. Ya, pasti udah hatam ini Arba'in Nawawinya, 42 hadis sudah dilahap. Di antaranya Rasulullah SAW sampaikan as-sabru dhiya, sabar itu dhiya, cahaya. Kata para ulama hadis, dhiya itu syiddatun nur. Jadi cahaya ketika terang benderang, pada puncak terangnya itulah dhiya. Ada nur, cahaya, ada dhiya. Maka kata Rasulullah SAW, as-sabru dhiya, sabar itu cahaya yang sangat terang. Makanya orang yang memiliki modal sabar
dia akan merasakan kedamaian, ketenangan. Dan kemudian disitulah dia merasakan kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup. Orang sabar, ya, melaksanakan ketaatan. Coba seperti orang puasa, sabar. Dengan puasanya 10 jam, 11 jam. Begitu azan, Masya Allah. Meskipun seteguk air teh manis, itu rasanya luar biasa nikmatnya. Mengalahkan kenikmatan yang lainnya. Gorengan, tambah lagi. Ya. Katanya kurma sunnah, gorengan wajib. Jadi tapi itu terasa nikmat. Karena apa? Karena kita telah sadar. Beda coba antum minum air teh di saat buka puasa dengan minum teh di hari atau hari biasa. Terasa nikmatnya itu beda. Jadi seseorang mampu mempraktekkan sabar dalam hidupnya untuk sekian lama untuk mendapatkan buah manis yang luar biasa, rasa manis yang luar biasa. Dan disitulah pantas kemudian sabar itu ziya. Dan bahkan sabar itu aunun ala dawami ta'ah wa luzumul ibadah wal istiqamah. Tidak mungkin seseorang itu bisa terus ibadah, rajin ibadah, bahkan istiqomah bisa ia laksanakan tanpa sabar. Makanya semua urusan hidup ini harus diiringi dengan sabar. Ista'inu bis sabr. Allah perintahkan kita untuk menjadikan sabar sebagai penolong dalam hidup kita. Menjalani kehidupan apapun diperlukan sabar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa seseorang itu ya ketika mampu menerapkan sabar pada saat dia mampu ya melawan ya hawa nafsunya, lalu dia sabar, itu luar biasa, berada pada puncak kemuliaan yang luar biasa. Saudara sekalian, hafizakumullah, maka disinilah penting kita untuk sabar. Ya. Mencari ilmu nggak mungkin bisa berhasil tanpa sabar. Apa yang kita lakukan dalam majelis Quran IKADI yang hanya setiap bulan ini tentu belum apa-apa dibanding dengan kesabaran salafun soleh dalam menjalankan ketaatan dalam thalabul ilmi tafaqquh fiddin ini. Ya, sebagian kita hadir di sini paling perlu waktu berapa lama? Ada yang sampai 1 jam untuk sampai ke Masjid Al-Amin ini. Dahulu ulama salafun saleh itu sabarnya luar biasa. Untuk hadir mendapatkan hadis, mereka sampai perlu berjalan dalam kurun waktu yang panjang. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, pernah sampai melakukan perjalanan dari Madinah menuju Mesir untuk menemui sahabatnya Uqbah ibnu Amir dalam rangka mengkonfirmasi hadis yang didengar oleh Uqbah ibnu Amir. Dikejar itu sampai ke Mesir dari Madinah pada zaman itu. Kalau sekarang mah gampang, tinggal naik dari Soekarno-Hatta 9 jam nyampe. Zaman itu berat sekali perjalanannya. Ada seorang sahabat Jabir bin Abdullah dari Madinah lalu berangkat ke Syam, perlu waktu sebulan untuk menemui sahabatnya Abdullah ibnu Anis yang pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW.
karena dia mengetahui sahabat Abdullah bin Anis masih hidup dan pernah mendengar hadis dari Nabi, sementara Jabir pernah ketinggalan, dikejar itu sampai sebulan melaksanakan perjalanan menuju Syam. Syam itu yang sekarang Palestina, Lebanon, Suriah, itu Syam. Itu sampai seperti itu. Jadi kalau kita belum, makanya kalau tidak sabar tidak mungkin. Jadi kesabaran itulah yang kemudian berbuah manis, menjadikan banyak orang-orang itu berhasil, sukses. Dan karena itu as-sabr miftahun najah. Dia kunci keberhasilan, termasuk dalam urusan dunia. Coba lihat saudara-saudara kita yang begitu tekun dengan kesabarannya dalam mencari nafkah, menjalani profesinya, menjalani pekerjaannya, membuahkan hasil kesabarannya, meraih keberhasilan. Nah, begitu pula dengan urusan dunia dan akhirat. Tentu tidak mungkin seseorang bisa meraih kebahagiaan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, sampai kepada diselamatkan dari api neraka dan masuk surga, kecuali dengan sabar. Maka ketika kita melihat sekarang orang mulai tidak sabar, ini menjadi masalah serius, dan ini tentu saja tugas kita semuanya sebagai dai, sebagai aktivis dakwah. Ternyata masih panjang ya tugas kita, sehingga salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana mempertebal dan meningkatkan kesabaran ini dalam kehidupan masyarakat, sehingga bisa menjalani kehidupannya ini dengan lebih baik. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ini sabr ala ta'ah, ala fi'il qurban. Dan termasuk diantaranya adalah as-sabr ala tarkil ma'asi wal munkarat. Dan diantara sabar itu juga adalah sabar dalam meninggalkan maksiat dan munkarat. Di antaranya dari tiga itu para ulama mengatakan as-sabr ala fi'il ta'at ini yang paling penting. Dan ini yang membutuhkan nafas yang panjang. Kenapa? Karena yang namanya ujian yang tidak menyenangkan umumnya itu tidak banyak. Manusia itu banyak mendapatkan nikmat dari Allah yang melimpah, sehingga banyak urusannya itu yang mudah, sehingga merawat dan menjaga untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan inilah yang berat. Dan disitulah diperlukan kesabaran. Ya, sabar bagi yang masih punya orang tua, sabar dengan orang tuanya untuk terus istiqomah dengan birrul walidain. Dulu orang tuanya juga sabar merawatnya. Bagi yang punya pasangan, sabar dengan pasangannya. Tidak mungkin pasangan itu membahagiakan kita setiap saat. Tidak mungkin memberikan kenikmatan setiap saat. Pasti saja dalam kehidupan rumah tangga ada dinamikanya. Dan karena itu perlu sabar. Ya. Disitulah diperlukan kesabaran suami istri. Suami dengan istrinya sabar, istrinya juga sabar dengan suaminya. Dan berusaha untuk menjadi qurratu ayun, agar anak-anaknya juga menjadi qurratu ayun. Jadi seringkali orang tua itu menuntut anaknya menjadi qurratu ayun, tapi lupa bahwa tidak mungkin anak-anak kita menjadi qurratu ayun kalau kita tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi qurratu ayun bagi pasangan kita masing-masing. Dan di situ diperlukan sabar. Makanya doa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina dulu. Jadi yang kita minta itu min azwajina itu, azwajina itu pasangan kita. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan kami. Jadi pasangannya dulu yang diminta.
min azwajina wa dzurriyyatina, baru anak cucu, qurrata a'yun. Maka di sini penting orang tua itu menjadi teladan, berusaha untuk menjadi qurrata a'yun bagi anak-anaknya, agar kemudian anak-anaknya bisa menjadi qurrata a'yun. Makanya doanya min azwajina didahulukan oleh Allah sebelum dzurriyyatina. Dan ini penting karena sekarang ini kita juga dihadapkan pada krisis keteladanan orang tua pada anaknya. Di antaranya karena orang tuanya tidak sabar, pasangan tidak sabar dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Makanya penting untuk mengedepankan keteladanan, berusaha dengan sungguh-sungguh menjadi qurrata a'yun sebelum menuntut anak-anak kita menjadi qurrata a'yun. Idza kana rabbul baiti bid-duffi dhariba fashimatu ahlil baiti fihim raqsu. Kata seorang penyair Arab, salah satu yang tidak membuat tidak sabar orang tua itu karena tidak berusaha sungguh-sungguh sabar untuk menjadi teladan yang baik. Apabila kepala rumah tangga orang tuanya jago nabuh kendang, maka jangan disalahkan anaknya jago joget. Idza kana rabbul baiti bid-duffi dhariba fashimatu ahlil baiti fihim raqsu. Jadi kalau orang tuanya jago nabuh kendang, ya maka jangan disalahkan anaknya jago joget. Kalau ayah bundanya, suami istri, anak orang tuanya nggak pernah baca Quran, maka bagaimana kemudian mengharapkan anaknya menjadi ahli Quran? Kalau bapak ibunya, suami istri sholat subuhnya jam 6, jangan disalahkan anaknya sholat subuh jam 7, jam 8. Nah inilah pentingnya, dan itu dibutuhkan kesabaran. Sabar dalam mendidik anak-anak kita. Sabar. Kalau nggak sabar, bubar udah rumah tangga itu. Sabar dalam berinteraksi sosial. Sabar, apalagi sekarang kita hidup di medsos. Ada banyak di antara saudara kita tuh nggak sabar. Ya, nggak sabar ketika ada komentar, nggak sabar menghadapi berbagai macam urusan. Ada di antara saudara kita itu yang maunya perang aja. Jadi maunya perang. Jadi apa yang muncul di medsos itu udah panas aja. Akhirnya komentarnya juga panas. Hingga akhirnya pernah selesai. Nah, pengalaman kita di IKD itu begitu. Kadang-kadang lihat grup-grup itu, baca grup-grup WA, suka menuntut, Ustaz gimana ini? Sikap IKD gimana? Ya sebenarnya kalau kita semuanya harus disikapi dengan sikap-sikap yang kita tidak sabar, maka selesai. Yang kita pikirkan adalah nafas panjang dakwah. Nafas panjang dakwah itu penting karena urusan pribadi itu tidak ada masalah, tapi kalau sudah kaitan dengan dakwah maka perlu kita memikirkan lebih serius. Dan karena itulah di situ diperlukan sabar. Ya. Sabar. Ya. Di beberapa forum-forum itu, ya selalu saja ada begitu. Ya. Selalu saja ada yang kadang-kadang tidak sabar, frontal, ya, ingin merubah keadaan seperti membalik telapak tangan, nggak sabar dalam berdakwah dan seterusnya. Dan ini penting. Coba lihat para pejuang kita di Palestina yang luar biasa sabar. Dan sekarang membuahkan hasil berapa puluh tahun perjuangan mereka. Hari ini tidak ada di bumi Allah, di negeri manapun yang tidak mengenal perjuangan Palestina. Di berbagai macam negara yang dulu nggak pernah peduli dengan urusan Palestina, sekarang mereka menyuarakan Free Palestine, Free Palestine. Antum melihat orang-orang yang mungkin dalam urusan agama kelihatannya minim agama, bahkan dari sisi pakaian juga mungkin masih banyak yang melanggar syariat.
tapi semangat spiritnya dalam membela Palestina mulai tumbuh berkembang. Dan ini buah dari perjuangan yang panjang dari saudara-saudara kita dalam memperjuangkan masalah Palestina dan Al-Aqsa. Ini panjang. Dan apa yang kita baca, apa yang kita lihat sekarang itu luar biasa. Ya. Sehingga coba lihat di negeri manapun sekarang sudah sampai negara-negara yang sosialis pun pembelaan terhadap Palestinanya luar biasa. Nah, ini juga salah satu bentuk nasr, kemenangan, ya, yang juga bagian dari hasil buah dari kesabaran perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Meskipun tentu saja ya itu harus mengorbankan dengan pengorbanan yang berat, dan ini juga belum selesai meskipun sekarang sudah mulai ada ya apa namanya proposal, mulai negosiasi dan seterusnya, tapi perjuangan belum selesai. Tapi hasilnya luar biasa. Ini semua adalah buah dari kesabaran para dai, para kiada, para ustaz-ustaz kita, para pendakwah-pendakwah kita. Inilah yang kemudian membuahkan hasil munculnya kesadaran beragama pada kehidupan masyarakat kita. Ya. Mulai banyak ya, fenomena-fenomena berjilbab dan seterusnya. Ini tentu diantaranya juga buah dari kesabaran. Karena itu, saudara sekalian, ya, di antara manfaat dari sabar ini adalah sabar ini juga bisa yukaffir dzunub. Dia yarfa'ud darajat, tapi juga yukaffir dzunub. Ternyata salah satu cara untuk menghapus dosa di antaranya adalah dengan menerapkan sabar dalam kehidupan kita. Dengan beragam bentuknya tadi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syauka isyakuha illa kaffarallahu biha min khotoya." Jadi tidaklah seseorang muslim itu mendapatkan ujian, cobaan, apakah capeknya dalam melaksanakan amal soleh, capeknya dalam berdakwah, capeknya dalam amar ma'ruf nahi munkar, capeknya dalam berjuang, capeknya dalam ya, beragam urusan, wala wasobin, yang terkadang dia juga harus diuji dengan sakit, wala hammin, wala huznin, ada rasa sedih atau ada kesakitan, ghammin, hatta syauka, hingga ketika ia kena duri dan kemudian ia mampu sabar dengan semua itu, tidaklah itu terjadi kecuali kaffarallahu biha khotoya, kecuali Allah akan menghapus dengan semua itu, dengan kesabarannya itu, semua kesalahan-kesalahannya. Jadi ternyata sabar ini juga mendatangkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengundang pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah kita perlu untuk mempertebal dan meningkatkan kesabaran kita. Di hadis yang lain, ya, kadang-kadang seseorang mampu untuk membalas kesalahan dengan kesalahan. Terbuka peluangnya untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Terbuka peluangnya untuk marah. Terbuka peluangnya untuk ya, membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama. Tapi dia mampu menahan, mampu sabar. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghaidhan," barang siapa yang mampu mengendalikan amarah, wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu, padahal dia mampu, ada kesempatan untuk membalasnya, ada kesempatan untuk meluapkannya, ada kesempatan untuk melawannya, tapi dia menahan, sabar,
da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaik,